dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Silakan. Saudara jemaat Tuhan, Minggu 31 Oktober ini adalah Minggu Reformasi. Karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul semboyan dalam reformasi gereja yang berbunyi demikian: Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya gereja harus terus-menerus diperbarui. Dan ini merupakan refleksi yang mendalam atas krisis yang terjadi dalam kekristenan Barat sejak abad 16. Tanpa krisis, gereja tidak akan mengalami perubahan, bahkan pembaruan. Gereja harus terus bertumbuh dalam perkembangannya. Krisis adalah situasi kemanusiaan yang mendesak agar orang mengambil sikap. Demikian juga gereja pada saat itu. Melalui tema pada minggu kelima 31 Oktober 2010 ini, krisis sebagai peluang untuk berubah, bahkan untuk memperbarui. Kita diajak berani menghadapi krisis dan mengubahnya menjadi peluang untuk maju.
bagi setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam.
ayat 10 sampai 18. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Alkitab kita. Hai rakyat, hai manusia Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jenuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kamu menginjak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, demikian hidup Kedikop Mazmur 32 sebagai Mazmur angkatan firman Tuhan yang telah dibacakan. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 kita baca secara berbalasan. Saya akan membacakan bagian-bagian yang menjorok ke depan. Demikian Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, engkaulah persembunyian bagiku. Kita membaca pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kami. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan
dan penindasan yang kamu derita. Ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 19, Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Di bawah judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita buka hati kita untuk Tuhan bersabda dan nyanyikan PKJ 198. Tuhan
Shalom saudara-saudara. Saudara, tema kita adalah krisis sebagai peluang untuk berubah. Saudara jemaat Tuhan, dari bacaan Injil tadi cerita tentang Sakeus, maka saya yakin cerita ini sudah sangat kita kenal. Bahkan anak sekolah minggu pun sudah tahu cerita ini. Mereka sudah begitu hafal detail cerita ini. Maka ketika suatu hari ada seorang guru sekolah minggu mau bercerita tentang Sakeus, dia mengatakan begini, suatu kali Yesus memasuki daerah Yeriko, dan ketika dia sedang berjalan di daerah itu, tiba-tiba ada seseorang yang mau mendekati Yesus. Lalu dia berusaha mendekati, tetapi dia tidak dapat. Kemudian yang dia lakukan ialah dia memanjat sebuah pohon ara. Hatinya begitu rindu untuk melihat Yesus. Dan saat itulah kemudian Yesus berjalan dan rupanya ia mendekati tempat di mana orang itu naik ke atas pohon ara. Dan ketika Yesus melihat orang itu, maka berserulah Yesus kepadanya, "Matius, turunlah." Anak-anak bereaksi, "Kok Matius? Kan mestinya Sakeus." Mereka sudah hafal ceritanya. Wah, rupanya guru ini yang grogi, lalu mencoba menghilangkan groginya dengan mengatakan, "Ya, begini masalahnya anak-anak." Yesus mengatakan begini, "Matius, turun, itu tempatnya Sakeus." Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema kita kan mengenai krisis nih. Nah, bicara soal krisis dalam hidup ini, saudara-saudara, pada suatu kali berkumpullah para ahli untuk membicarakan tentang apakah penyebab dunia ini mengalami krisis. Lalu seorang ekonom mengatakan dunia ini krisis karena adanya persaingan ekonomi yang tidak sehat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lalu seorang politikus mengatakan krisis di dunia ini terjadi karena tingkah laku permainan kotor politikus yang hanya mencari kemenangan dan keuntungan partainya saja, sementara rakyat tidak diperhatikan. Orang-orang terkotak-kotak dalam warna merah, kuning, hijau, biru, putih. Seorang ahli militer mengatakan krisis di dunia ini terjadi karena manusia ketika menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka lebih suka menyelesaikannya dengan perang. Dan seorang penasehat pernikahan mengatakan krisis di dunia ini terjadi karena keluarga-keluarga tidak mampu lagi menanamkan nilai etika dan moral bagi anggota keluarga. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh para ahli ini ada benarnya, namun ini bukan yang mendasar. Sebab dasar dari semua krisis di dunia ini adalah karena dosa. Dosa yang dibuat oleh manusia sendirilah. Dan dosa itu berkuasa. Lalu dosa itu mempengaruhi segala sendi, segala segi kehidupan manusia. Sehingga apapun yang manusia berbuat, ujung-ujungnya bukan kebaikan, tetapi justru membawa kepada krisis. Dan karena itulah saudara, kita bisa melihat di dunia ini ada banyak macam krisis. Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kepribadian, krisis kepercayaan, krisis hubungan antar manusia, krisis dalam rumah tangga, krisis identitas, krisis iman. Dan nampaknya saudara, karena alasan krisis identitas dan krisis iman inilah yang kemudian mendorong Martin Luther untuk melakukan reformasi.
gereja. Ya, pada waktu itu saudara-saudara, Paus Leo ke-10 mengizinkan dikeluarkannya surat penghapusan siksa. Dan surat itu harus dibeli dengan sejumlah uang. Dan orang Kristen yang membelinya, maka dosanya dihapus. Dia tidak perlu lagi mengaku dosa. Bahkan apabila nanti dia mati, dia tidak perlu masuk ke dalam tempat api penyucian, melainkan dia bisa langsung masuk ke surga. Padahal ini sebenarnya adalah akal-akalan para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja mau mengumpulkan dana untuk pembangunan sebuah gereja besar di Roma dan sekaligus membayar hutang. Para pemimpin agama yang waktu itu suka berbisnis. Dan ini sangat mengganggu Martin Luther yang memang seorang teolog. Maka kemudian dia mengeluarkan ke-95 dalilnya yang ditempelkan di sebuah gereja istana. Dan itu terjadi pada tanggal 31 Oktober 1517. Dan dari dalil-dalil itu yang kita kenal, yang cukup kita kenal dengan baik ialah sola gratia, bahwa kita ini selamat hanya karena anugerah. Sola fide, kita ini selamat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sola scriptura, kita mengenal kebenaran hanya melalui Alkitab. Dan itulah mengapa saudara, gereja Protestan hari ini setiap tanggal 31 Oktober merayakan hari reformasi, hari pembaruan gereja. Saudara jemaat Tuhan, tema kita kan tadi ada kata krisis. Definisi kata krisis, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, keadaan yang suram. Dan itu berarti manusia tidak boleh menganggap enteng ini. Manusia harus melakukan sesuatu supaya keadaan yang suram, yang genting, yang berbahaya ini bisa diatasi. Ada hal yang lebih menarik saudara, kalau kita belajar dari filosofi masyarakat Chinese, kita menemukan saudara bahwa kata krisis itu berasal dari, mohon maaf kalau salah saya menyebutkannya, Weiji. Dan Weiji itu yang artinya krisis berasal dari dua kata, yaitu Weixia, bahaya, danger, dan Jihui. Mohon maaf kalau salah lagi. Walaupun saya ada 25% Chinese food, tetapi belum pernah belajar bahasa Chinese. Hanya anak saya yang 60 yang membacanya. Saya sempat menanyakan, ini salah nggak nih, Dek, cara bacanya? Iya. Nah saudara perhatikan, dalam kata krisis, menurut filosofi masyarakat Chinese, di dalamnya terkandung dua makna. Memang suatu keadaan yang bahaya, tetapi juga ini sebuah kesempatan untuk kita meraih sebuah pengharapan baru, sebuah kesuksesan baru. Ini menarik sekali saudara. Karena tema kita kan tadi, krisis adalah kesempatan untuk kita berubah, untuk kita dibarui. Memang saudara, dalam kehidupan ini kita pun juga mengalami banyak krisis. Dan biasanya ketika kita menghadapi krisis saudara, kita itu lebih sering berdoa. Ya, kalau tidak krisis, wah mungkin sehari bisa kita lupa berdoa. Tapi kalau krisis, wah bisa setiap menit kita berdoa. Dan puji syukur, memang Tuhan kita itu Tuhan yang mau selalu tangannya terbuka menerima kita. Dan itulah yang kita bisa rasakan di dalam cerita mengenai seorang anak yang hilang. Bagaimana ketika dia menghadapi krisis, uangnya sudah habis, ya, warisan dari orang tuanya dia sudah habiskan, dan dia harus bekerja sebagai pemberi makan babi. Maka dalam krisis seperti itu dia
jadikan sebagai kesempatan untuk pulang kembali kepada bapaknya dan mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Dan bapaknya menerimanya. Bapaknya tidak mengingat-ingat lagi akan dosanya. Atau kisah yang lain sudah. Yusuf dalam perjanjian lama, bagaimana dia menghadapi krisis. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak di Mesir, kerja di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Krisisnya luar biasa. Tapi Tuhan menolong dia dengan cara memampukan dia menafsirkan mimpi Fir'aun. Lalu kemudian Fir'aun mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika itulah dia jadikan sebagai sebuah kesempatan, bukan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya, melainkan untuk menyatakan pengampunannya kepada saudara-saudaranya yang telah menyakiti. Krisis mengubah dia menjadi sebuah pribadi yang baru, pribadi yang mau mengampuni. Atau kisah seorang ibu kanak, seorang wanita yang mengalami sakit perdarahan 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun dia mengalami krisis kesehatan. Berkali-kali dia melakukan upaya untuk mendapatkan kesembuhan, tapi dia tidak berhasil. Sampai ketika dia memutuskan, apabila aku memegang puncak jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan itulah yang terjadi. Krisis menjadikan dia seorang pribadi yang bertekad bahwa dia harus sembuh. Krisis menjadikan dia seorang yang beriman kepada Yesus. Atau kisah lain saudara, seorang ibu yang suatu hari mengalami anaknya kerasukan setan. Dalam Injil Matius pasal 15, dia berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku sakit kerasukan setan." Tapi nampaknya murid-murid Yesus tidak suka. Lalu murid Yesus mengatakan kepada Yesus, "Yesus, suruh pergi ibu itu." Dan nampaknya juga Yesus kurang perhatian ketika Yesus mengatakan, "Ibu tidak layak mengambil roti yang disediakan di meja seorang anak lalu dilemparkan kepada anjing, diberikan kepada anjing, tidak layak." Kita lihat betapa krisis dialami ibu itu, krisis kesehatan anaknya, krisis ketidakpedulian orang. Tapi justru itu kesempatan baginya untuk menyatakan imannya. Lalu dia katakan, "Ya, tetapi juga anjing bersedia menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus mengatakan, "Hei ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Anaknya pun sembuh. Krisis sebuah peluang. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana dengan Sakeus? Bagaimana dengan Sakeus dalam bacaan Injil tadi? Sakeus tinggal di Yeriko. Dia bekerja juga sebagai kepala pemungut cukai di Yeriko. Menurut kesaksian Yosefus, seorang sejarawan yang hidup sejaman dengan Yesus, mengatakan bahwa kota Yeriko itu adalah kota yang memang sengaja dibangun dengan perumahan yang elit, fasilitas yang elit, fasilitas olahraga, fasilitas kolam renang, teater yang mewah. Memang dibangun sedemikian rupa seperti sekarang ini kira-kira Regency. Dan itu wilayahnya kurang lebih 15 hektar. Orang-orang yang tinggal di sana sangat dimanjakan oleh kemewahan daerah itu. Nah, dengan latar belakang penduduk seperti itu, kita bisa bayangkan saudara, Sakeus ini menjadi kakanwil dinas perpajakan di kota Madya Yeriko. Waduh, kita bisa bayangkan betapa banyak income yang dia dapat, betapa banyak uang-uang tidak resmi yang biasa diberikan dari bawah meja. Belum lagi fasilitas dia sebagai seorang pemimpin, di mana rumahnya begitu mewah, fasilitas yang begitu luks, tapi rumahnya itu terisolasi dari masyarakat. Kenapa? Karena orang membencinya. Dia itu pemungut cukai, dia dibenci. Saudara-saudara, mari kita bicara mengenai sosok Sakeus MBA ini.
si manusia banyak akal ini. Perhatikan saudara, dari nama Sakeus atau Zakaria, itu namanya artinya seorang yang benar, murni, adil dan layak. Tapi sayangnya namanya tidak ditunjukkan dalam perilakunya. Sayang sekali. Ya, pekerjaannya disebutkan sebagai kepala pemungut cukai. Profesi ini membuatnya menjadi kaya. Kita bisa bayangkan kasus kemarin, saudara, si Gayus saja, Bapak Gayus saja yang baru 5 tahun atau 6 tahun jadi karyawan pajak bisa mengumpulkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Apalagi ini kepala yang memang jelas-jelas curang. Wow, berapa ratus miliar yang dia miliki kalau itu zaman sekarang. Dan kalau saya bayangkan Sakeus zaman sekarang ini, saudara, mungkin dialah yang mencetuskan iklan RGD belum bayar pajak, apa kata dunia? Mungkin dia yang cetuskannya. Atau kalimat, mau jadi patriot bangsa, bayar pajak dengan jujur. Tapi kalau dia sendiri yang menggelapkan pajak, apa kata dunia? Kita balikan ya. Dan kalau begitu, dia bukan patriot bangsa dong. Kalau dia menggelapkan pajak rakyat, dia justru pengkhianat bangsa. Tapi yang menarik saudara-saudara, yaitu bahwa dia berusaha. Dia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Dia pasti pernah mendengar sosok Yesus. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana pengajarannya, sehingga dia tahu seperti apa sih Yesus yang diceritakan banyak orang itu, sehingga dia mau mendekati. Tapi sayang sekali dia belum bisa. Memang jiwanya itu oportunis, ulet, gigi. Makanya ketika dia tahu orang banyak menghalang-halangi dia untuk mendekat kepada Yesus, dia tidak kehilangan akal. Walaupun badannya pendek, tapi dia bisa melihat rupanya wilayah regensi Yeriko itu, saudara-saudara, di kiri kanan jalannya itu ditumbuhi dengan pohon ara. Maka menyadari akan keterbatasan fisiknya yang pendek, dia tidak segan naik ke atas pohon ara. Bayangkan seorang eksekutif, pemimpin, naik ke pohon ara. Jangan-jangan orang bilang, dia tuh saking kayanya dia sudah gila, naik ke pohon ara. Dia tuh jadi gila seperti itu. Tapi itu bukan karena dia orang gila, karena dia begitu rindu mau bertemu dengan Yesus. PD-nya itu tinggi sekali, kata anak remaja. Percaya dirinya itu tinggi. Walaupun di satu sisi dia masih memiliki sifat licik, suka menipu. Tapi bagi dia sekarang ini, saya mau bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus sampai ke tempat itu, saudara-saudara, Yesus lihat ke atas. Dan Yesus mengatakan, Sakeus, bukan Matius ya, Sakeus, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, mengapa secara spontan Yesus langsung melihat ke atas dan tahu siapa yang ada di atas pohon itu dan menyebutkan namanya? Ada kepentingan apa Yesus terhadap orang ini? Apakah memang tujuan Yesus ke Yeriko untuk Sakeus ini? Apakah peristiwa ini memang direncanakan oleh Yesus? Apa ya hanya kebetulan sajalah? Tapi yang menarik, saudara-saudara, dikatakan Sakeus segera turun. Ketika Yesus mengatakan turunlah, maka Sakeus segera turun, karena kata Yesus, aku harus menumpang di rumah. Saudara-saudara, mengapa harus dan segera? Mengapa harus dan segera? Apakah ini memang
sesuatu yang mendesak sehingga harus segera. Apakah ini menyangkut masalah hidup dan mati? Mengapa harus hari ini? Apa nggak ada hari lain bisa ditunda? Tidak ada kesempatan lain? Mengapa Yesus memaksanya, saudara? Harus. Saudara-saudara, ada sesuatu yang tidak lazim di sini. Sebab mestinya yang mengundang ke rumah untuk makan itu ya Zakheus, bukan Yesus. Mestinya tuan rumah. Mestinya Zakheus lah yang mengundang. Jadi ini sesuatu yang tidak lazim. Tetapi saudara-saudara, ini bukan soal lazim atau tidak lazim. Karena memang inilah kerinduan Zakheus. Sehingga kita mencatat Zakheus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan perasaan Zakheus. Dia bersyukur atas undangan Yesus. Nah, di sini kita menemukan, saudara, suatu yang klop, suatu yang pas. Zakheus membutuhkan perhatian dan Yesus memberikan perhatian. Zakheus begitu rindu bertemu dengan Yesus, dan Yesus segera mengatakan, aku harus ke rumah. Benar-benar tepat sasaran antara sebuah kerinduan dan sebuah ajakan. Tetapi semua orang yang melihat tidak senang, mereka bersungut-sungut dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi bagi Yesus, bukan sungut-sungut yang diperhatikan, tapi kebutuhan seorang anak manusia yang rindu untuk hidupnya mengalami perubahan, bahkan pembaruan. Dan perhatikan saudara apa yang terjadi setelah Yesus bercakap-cakap dengan Zakheus. Zakheus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan, setengah dari milikku, hartaku, kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila ada orang yang pernah kuperas, dan itu pasti dia pernah banyak memeras orang, kukembalikan 4 kali lipat. Wah, ini bukan hal yang mudah, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, kalau kita menipu seseorang, kita pernah memeras seseorang, maka kalau kita mau mengakui kesalahan kita, kita tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya datang lalu mengatakan, wah sorry ya, saya pernah memeras kamu. Tidak cukup, kita harus mengembalikan 2 kali lipat. Tapi yang dilakukan Zakheus 4 kali lipat. Luar biasa. Dan tidak perlu sebenarnya dia memberikan separuh dari harta miliknya, tapi hari itu dia sedang mengalami sebuah pembaruan, dan itu mengubah hidupnya sehingga sesuatu yang sudah lama dia nanti-nantikan. Dia mengatakan, inilah akhir dari pergumulan krisis yang aku alami selama ini. Aku sudah mengalami krisis identitas, krisis kepercayaan, krisis iman. Krisis identitas karena dia orang Yahudi, tapi dia bekerja untuk pemerintah Romawi dengan menarik pajak. Krisis kepercayaan, mestinya sebagai pegawai negara, dia itu harus dipercayai, tapi dia tidak bisa dipercaya. Dan krisis iman, dia mengalami sebuah pergumulan yang berat. Apakah Allah berkenan akan pekerjaanku? Dan kalau dalam pekerjaanku aku berbuat salah, apakah Allah mau mengampuni dosaku? Hari itu pergumulan itu selesai sudah. Ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan perubahan seperti itu bukan hanya terjadi pada dirinya. Alkitab mencatat keluarganya pun juga ikut berubah. Suatu kali saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia bertemu dengan seorang ibu di suatu tempat, dan dia mengatakan, ibu, nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Ibu itu mengatakan, ada apa ya Pak Pendeta? Memangnya kami salah apa? Kadang-kadang begitu ya, kalau kita ditelepon nanti
pendeta akan datang. Hah? Kami salah apa ya? Mau didatangi? Pendeta itu mengatakan, tidak, saya ingin berkunjung. Dan saya menitipkan satu pertanyaan kepada ibu dan nanti juga bapak pulang kerja. Apakah Yesus tinggal di dalam rumah tangga bapak dan ibu? Begitu suaminya pulang, dia berkata, Pak Pendeta akan datang ke rumah kita. Loh, apa salah kita? Enggak, pendeta mau berkunjung aja kok. Dan tadi dia titip pertanyaan, apakah Yesus ada atau tinggal di rumah kita? Loh, kan kamu bisa jawab, kata suaminya, di rumah kita ini kan banyak lukisan Yesus. Bukan begitu, Pak. Yesus tidak, Pak Pendeta tidak bertanya apakah di rumah kita ada lukisan Yesus. Oh, kamu kan bisa bilang, kita kan rajin memberi persembahan bulanan walaupun kita jarang ke gereja. Enggak, Pak. Pak Pendeta nggak tanya apa kita memberi persembahan bulanan. Dia tanya, apakah Yesus tinggal dalam rumah kita? Saudara-saudara, ini sebuah pertanyaan yang mesti kita hayati dalam rangka bulan keluarga di tengah-tengah jemaat kita. Dan itulah yang Sakeus alami, bahwa Sakeus mengalami keselamatan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga keluarganya. Itulah mengapa Yesus mengatakan, Sakeus hari ini juga jangan ditunda. Ketika Tuhan mau mengubah seseorang, Tuhan punya waktu untuk itu. Nah, karena itu jangan kita menunda saat Tuhan mau mengubah hidup kita. Banyak orang menunda, nanti aja Tuhan kalau sudah tua, kalau sudah pensiun, kalau kami sudah tidak berdaya Tuhan, baru kami mau berubah, baru kami mau diperbarui. Tuhan setiap saat punya waktu untuk mengubah kita. Dan ketika perubahan itu terjadi, perubahan itu bukan hanya diri kita tapi juga keluarga. Yesus katakan telah terjadi keselamatan atas rumah ini, bukan hanya atas Sakeus, atas seluruh anggota rumah ini. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kok mudah sekali sih orang yang korupsi sekian ratus miliar, menipu banyak orang, begitu mudah Tuhan mengampuni dosanya. Inilah yang kita baca tadi dalam bacaan yang pertama, bahwa sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, dan sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang saudara lihat di gambar sini ialah buah kirmisi akan menjadi putih. Dosa kita yang seberapa berat di dalam Yesus dihapus putih bersih. Tuntas, tas. Dan kalau begitu saudara, kita bisa mengatakan bahwa Sakeus ini memang orang yang paling berbahagia dari semua orang Yahudi saat itu. Mazmur 32 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Dia orang yang paling berbahagia, dan itulah Sakeus. Maka pertanyaannya bagi kita saudara, apakah Yesus sungguh hidup dalam rumah tangga kita? Apakah Yesus memperbarui, mengubah rumah tangga kita? Dan itu mesti ada indikasinya. Kalau Sakeus tadi, selama ini uanglah yang mengarahkan hidupnya, keluarganya, uanglah yang menjadi tuan. Tetapi ketika dia mengundang Yesus dan menerima Yesus, dan dia menyatakan pertobatannya, sejak hari itu Yesuslah yang menjadi penuntun hidupnya. Itulah juga maksud dari bulan keluarga ini, supaya kita menjadikan Yesus sebagai penuntun dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Kita bersama.
Mintalah bimbingannya. Bimbing aku Tuhan Yesus, bimbing aku, bimbing aku Tuhan Yesus, bimbing aku, Jalannya hidup baru. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita dalam persekutuan dengan Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu kini hingga selamanya. Amin.